Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam belajar belajar SolidWorks ya. Nah, di sini kita akan coba membuat beberapa komponen, lalu kemudian kita lakukan assembly dan kita lakukan drawing ya. Untuk kalian yang ingin uh, belajar online ya, kalian bisa tonton video-video saya tentang SolidWorks, di mana video-video sebelumnya itu sudah ada beberapa part dan beberapa assembly serta drawing yang sudah saya buat. Dan untuk video kali ini kita akan coba membuat uh, truk 2 truk pro ya. Nah, di sini kita akan membuat beberapa komponen inti tentunya. Kemudian nanti akan ada beberapa eh, komponen lainnya itu kita buat di dalam assembly. Jadi di sini kita perpaduan ya. Tidak semua komponen kita buat di dalam part. Jadi nanti komponen inti kita buat di part, nah nanti kita lakukan assembly, nah nanti di assembly itu kita juga buat komponen juga, seperti itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai membuat part pertama ya. Untuk part pertama ini saya akan membuat sasis bagian bawah ya. Sasis bagian bawah dari truk pro ini kita akan memulai dari top land. Ingat ya, kita menggunakan top land ya untuk mempermudah. Di tahap selanjutnya kita menggunakan top land. Ya, kita masuk menggunakan center rectangle ya. Tentunya dari titik origin kita berikan smart dimension itu sekitar 250 ya. Smart dimensionnya 250. Oke. Oh ya, pastikan juga kalian untuk satuannya sudah disetting ke MMGS ya. Jadi untuk kalian yang belum disetting ke MMGS, tolong disetting dahulu ya. Nah, panjangnya 250, kemudian lebarnya kita setting di 90 mm ya. Oke. Seperti ini 90 mm, lalu kita checklist, lalu kita tambahkan center line ya. Center line membentang dari kiri ke kanan melewati titik origin. Oke. Selanjutnya setelah melewati memberikan center line yang melewati titik origin, kemudian kita buat line dulu ya. Kita buat line sembarang, misalnya seperti ini, karena nanti akan kita buat ini juga ya, kita akan buat smart dimension ya. Nah, smart dimensionnya berapa dari titik ini ya. Smart dimensionnya ini sepanjang 50 mili. Oke, silakan kalian ikut setting 50 mili. Nah, di sini kita setting di 10 mm ya. Kalian bisa ikuti 10 mm ya. Lanjut untuk bagian belakang. Untuk bagian belakangnya kita buat line seperti ini ya.
seperti ini dulu. Lalu sambil kita smart dimension juga dari sini ke sini berapa? Sepanjang 20 ya. 20 mm. Lanjut, ini dari sini ke sini 10 mm. 10 mm. Lanjut, ini 20 mm. 20. Kemudian yang terakhir titik ini dengan titik ini ya, dengan titik ini kita buat 10 mm. Silakan kalian ikuti ya, seperti ini. Lalu kita checklist ya, kita checklist berarti panjang dari sini ke sini 10 ditambah 20 ditambah 10 itu sama dengan 40 cm ya, 40 cm. Kemudian kita lihat di sini kedalaman ya, kedalaman daripada bagian tengahnya ini kita cek dia 20 ya, seperti ini kedalamannya 20. Oke. Kemudian kita potong dulu ya, kita potong dengan menggunakan trim entities. Kita potong garis yang tidak perlu ya, ini kita potong. Oke, maka akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan mirror entities. Mirror entities, entities to mirror garis mana? Garis yang ini 1, garis yang ini 2, 3, 4, kemudian garis yang terakhir 5. Lalu klik mirror about, jadikan center line sebagai titik pantul. Kemudian kita hapus lagi, kembali kita gunakan trim entities power trim, kita potong, lalu kita potong lagi seperti ini. Lalu kita checklist. Kemudian kita akan menggandakan garis linear, garis di dalam bangun ruang ini. Namun di sini kita tidak membuat secara manual karena akan lama sekali ya. Kamu akan kehabisan waktu kalau kamu membuat manual. Berarti kita gunakan menu apa tuh? Kita gunakan offset entities. Offset entities di sini parameternya defaultnya itu di 10 mm. Nah, kebetulan kita akan menggunakan ketebalan juga 10 mm. Jadi parameter defaultnya ini tidak kita ubah. Langsung kita klik. Nah, maka ini ada garis kuning. Tetapi kita butuh penggandaannya ke dalam, berarti kita klik di bagian dalam. Maka akan tercopy seperti ini. Ya. Setelah tercopy seperti ini, maka kita extrude. Ya. Maka kita extrude di sini setebal berapa? Kita cukup pakai blend setebal 10 mm. Kebetulan kita menggunakannya 10 mm. Kita klik OK, maka sasis kita yang pertama sudah jadi. Oke, kita lihat, kita luruskan. Sasis pertama sudah jadi. Kemudian
ya. Kita buat lagi, ya. Kita buat lagi anting-anting untuk penyangga atau bukan penyangga ya, anting-anting untuk tempat as atau poros roda ya. Berarti di sini kita mulai dari corner rectangle, tempelkan seperti ini. Oke, corner rectangle sudah pasti ininya mengikuti garis existing, sudah pasti di sini 20. Berarti kita tinggal ukur yang ini ya. Ukur garis pendeknya. Garis pendeknya kita menginginkan 10 mm. Oke, 10 mm. Lanjut kita lakukan fillet. Nah, filletnya kan 10 nih, parameter defaultnya kita ganti jadi 5 saja. Kita klik, bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Ya, cukuplah 5 ya. Tuh. Oke. Checklist. Nah, lalu kita checklist lagi. Sekali lagi. Kemudian kita tambahkan circle. Circle adanya di tengah-tengah ini nih. Tuh. Ya. Tambahkan circle dengan smart dimension D-nya 6 mili. Diameternya 6 mili. 6 mili. Oke. Kita checklist. Nah, setelah kita checklist, display style-nya kita klik lagi. Kita buat solid lagi. Maka akan terlihat seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita masuk ke fitur, kita extrude boss. Ya, parameternya kita klik, kita arahkan ke sini. Tuh, kita arahkan ke sini tuh. Ya, sampai garis ini menyatu. Tuh, kita checklist. Nah, maka sudah terpasang. Yang bagian belakang ya. Tuh. Kalian bisa lihat yang bagian belakang seperti ini. Ya. Kemudian kita buat lagi satu untuk bagian depannya. Kembali lagi kita luruskan normal to, lalu display style-nya kita buat tembus. Nah, di sini kita masuk ke sketch, kita masuk ke corner rectangle lagi ya. Kita taruh garisnya sini. Oke, lalu di sini kita ukur, kita butuh di sini 20. Oke. Lalu di sininya lebarnya itu 10, berarti 20 dan 10. Oke, sama dengan dengan tempat asporos yang ini ya, yang belakang yang sama ukurannya. Kemudian kita sketch fillet ya, masih bermain di 5 mm. Kita klik kanan kiri, lalu kita exit, kita keluar ya. Kemudian kita masuk ke circle, kita cari titik tengahnya, kita numpang ke poin-poin ini ya. Kita lihat, oke, dapat titik tengahnya. Kita klik ya, kita buat circle-nya, kita klik, kemudian kita tarik di sini pakai berapa? Sama, pakainya 6 mm. Lalu kita checklist. Nah, setelah kita checklist, lalu ya kita lihat, oke, ini 20. Kita cek ya, cek gambar dua dimensi kita. Lebarnya panjangnya 20, lebarnya 10, filletnya R-nya 5 mili, diameter poros bermain di 6 mm. Nah, ada lagi satu pengukuran di mana
kita akan memberikan dimensi antara batas depan sasis bawahnya dengan batas depan si poros ini, ya, tempat poros. Kita smart dimension, kita klik ini, kita klik garis ini, kita lihat berapa, 18, ternyata kita mau buat di 15. Nah, seperti ini, ya, 15. Nah, berarti ini digeser nih, kita pindahkan. Iya, bisa pindah. Lalu kita klik seperti ini, ya. Kemudian kita lihat lagi, sudah amankah? Cek, aman ya. Kira-kira kita coba bisa atau tidak. Kita lakukan extrude boss, ya. Lalu kita kursor kita pindahkan sebentar. Nah, berarti ini kita extrude boss, kita pindahkan, ya, kita pindahkan sampai batas mana? Sampai batas di, nah, kita perbesar sampai menyentuh garis ini tuh. Kita checklist, ya. Kita buat solid display style-nya, ya, maka akan jadi seperti ini. Seperti itu, ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita save as dulu. Kita save as, ya. Biar agak mudah, saya buat new folder, ya. Truk Pro 2. Saya mau beri nama part pertama ini sasis bawah. Kalian yang memberikan nama lain bebas, terserah kalian. Yang penting kalian ingat pada saat kalian akan mau gunakan, kalian ingat, ya. Oke. Kemudian kita buat komponen kedua. Kita buka file new part front plan, luruskan. Kita masuk melalui sini, ya, corner rectangle, ya. Tuh. Corner rectangle. Ya, kita masuk lagi corner rectangle lagi. Di sini seperti ini, guys. Oke. Kita buat smart dimension, klik garis yang ini dan klik garis yang ini. Berapa? 86/2. 86/2. Oke, seperti itu. Jadi 43. Ketebalan ini 3. Jarak dari garis ini ke sini 2,5. Oke. 2,5. Asnya berapa? Asnya 3. Tuh. Asnya kecil, dia 3.
Lalu kita butuh jarak dari garis ini ke garis ini. Kita butuh 10. 10 ya guys. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita checklist. Kemudian kita trim yang tidak kita butuhkan. Ini guys. Tuh. Lalu kita checklist. Kemudian garis ini nih. Garis ini kita klik kanan. Kita jadikan garis putus-putus ya. Jadi center line. Yang ini juga klik kanan. Kita jadikan center line. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita masuk ke menu mirror entities, entities to mirror, yang mana yang garis ini 1, 2, ya dia masuk ya, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 garis. Mirror robotnya ini, nih garis ini, ya maka akan tercopy tuh. Maka akan tercopy. Kemudian kita masuk ke fitur, kita masuk ke revolve. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita luruskan, ya. Kita luruskan, kita buat circle di sini. Berapa smart dimensionnya? D-nya berapa? D-nya itu 1,5. D-nya 1,5. Kemudian kita lihat jarak dari origin ini ke sini. Kita pakai jaraknya 5. Ya, seperti ini. Lanjut, kita akan gandakan circle kecil ini menjadi 6 buah. Ya, gandakan 6 buah karena ininya melengkung, kita pakai circular pattern. Oke, klik circular pattern, parameter, boleh numpang di sini. Entities to pattern. Entities pattern apa? Ini. Kita dulu sini kita klik. Sepertinya error. Ya, kita ulangi. Kita ulangi. Circular pattern. Parameternya kita coba pinjam yang dalam. Entities to patternnya pakai yang ini. Masih error juga. Oke, berarti gini. Kalau masih error, kita coba fitur dahulu. Kita extrude cut dulu. Tembuskan sekaligus ke sana. Oke, maka dia akan tembus. Nah, baru kita circular di sini. Ya, directionnya pinjam garis putar, fitur and face ini. Lalu kita butuh 6 ya. Kita butuh 6, maka akan menjadi 6.
Oke, karena tadi ada error di 2D, maka kita jadikan 3D dahulu. Oke, caranya seperti itu. Jadi banyak cara, banyak solusi agar gambar kita bisa selesai. Begitu guys. Oke, kemudian kita save. Save as, apa namanya? Astroda. Kita checklist. Kemudian kita masuk ke part lagi, buat komponen lagi. Front plane. Kita ke circle. Smart dimension 40. Oke, kita lihat extrude boss 40, 10, coba kita lihat 20, terlalu besar nggak sih? Oke, 15 ya. Oke, 15 cukup. 15. Oke guys, 15 ya. Nah, 15 berarti di sini kita luruskan dulu seperti ini. Kita luruskan, lanjut. Setelah itu kita masuk ke sketch, kita masuk ke lingkaran dulu ya guys ya. Kalau enggak jangan lingkaran deh, jangan lingkaran, kita undo, kita masuk ke sini dulu deh, kita masuk ke strike slot ya, biar mudah kita tembuskan. Kita masuk ke strike slot seperti ini. Oke, kita coba di angka 5. D nya berapa ini? Oke, 0,65, 0,5, 0,5 kita ganti menjadi 0,5 saja. Oke, seperti ini. Oke, nah. Lalu kita masuk ke menu fitur, extrude cut, blend menjadi truck all. Ya, maka dia akan tembus, dia akan bolong tembus. Kemudian kita circular pattern, directionnya ini 6. Oke ya, seperti ini. Lalu kita luruskan, kita luruskan kembali, kita luruskan, kita tembuskan lagi, kita tembuskan lagi. Lalu di sini kita pakai sketch ya, circle kurang lebih di sini kita buat. Smart dimensionnya berapa? Smart dimensionnya 1,5. 1,5. Oke, dari sini ke sini berapa? 5. Jaraknya 5. Oke, setelah itu kita extrude cut lagi. Kita extrude cut lagi guys. Group all, checklist.
Kemudian kita gandakan lagi. Kita gandakan lagi dengan circular pattern, direction ini 6 ya, langsung tercopy ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita luruskan seperti ini. Kita cari top plan seperti ini, lalu kita tembuskan ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke sketch line, di sini kita taruh di sini garis sampai sini, naik ke atas sampai balik lagi ke sini. Checklist, fitur revolve cut ini sebagai titik sumbunya. Oke, kita lihat ya, sudah seperti ini guys ya. Lalu kita top lagi, kita tembuskan lagi. Oke, lurus berarti kita mirror, front, top. Oh, tidak bisa. Ternyata tadi kita cek dulu boss extrude yang pertama kita pakai blend, kita geser ke mid blend. Oke, nggak jadi, kita pakai blend aja ya. Oke, seperti ini. Kalau pakai mid blend berarti ini kita batalkan dulu, kita undo dulu, berarti kita boss extrude ya, extrude boss, edit fitur, blendnya menjadi mid blend, checklist. Oke ya, seperti ini akan tetap sama ya, tetap ini di top plan. Kita luruskan. Oke, kita buat lagi sketch yang seperti tadi, line ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Kemudian fitur revolve cut, klik ini, lanjut seperti ini. Kemudian kita mirror, numpang pakai plan front. Oke, maka akan tercopy seperti ini. Kita lihat. Oke, bannya sudah jadi. Bannya sudah jadi. Kita luruskan, tembuskan, kita circle, tarik di sini berapa semua dimensinya, kita buat 6. Oke, kemudian di sini masuk ke fitur extrude cut. Berapa extrude cutnya? Blend 2,5. Checklist, apakah tembus? Kita lihat dulu. Oh, tidak tembus ya. 2,5 di bagian sini
Lalu di bagian luar sini kita klik lagi, luruskan, lalu kita tembuskan lagi, ya. Lalu kita masuk ke circle lagi. Ini kita buat lebih besar, berarti 3,5, ya. Yang di dalamnya 2,5, bagian luarnya 3,5. 3,5 berarti D-nya sama dengan 7. Oke, lanjut di sini fitur extrude boss. Nah, ini agak menonjol gitu. Tetapi di sini bukan 2,5, kita cukup 1 saja. Langsung kita checklist. Oke, kita lihat. Ya, sudah seperti ini, guys. Tuh. Nah, di sini 1 berarti kita chamfer. Chamfernya berapa? 0,5. Kita klik kayak gini. Tidak bisa, ternyata 0,5 tidak bisa. Berarti kita 0,2. Kita coba ya, chamfernya ya. (0,2) bisa. Iya. 0,2 bisa. Oke, kita pakai 0,2. Sudah jadi ban kita, ya. Pelek sekaligus roda. Lanjut, supaya agak membulat berarti kita chamfer juga bagian luarnya. Bagian apa, bukan chamfer, maaf, kita fillet bagian luarnya. Coba kita lihat 10 ya. Oh, 10 terlalu besar, berarti kita 5. Oke, ini 5 sudah seperti ini. Berarti jangan lupa bagian belakangnya juga kita fillet. Ukurannya berapa? Sama. Ukurannya 5. Checklist. Iya. Oke, sudah jadi ban. Ya. Kemudian kita file, save as. Roda. Ya. Kita save. Nah, kita sudah punya 4 komponen, berarti kita balik ke assembly. Nah, assembly ini lalu kita masuk ke insert komponen. Kita masukkan as roda. Ya, ini as roda. Ini kita match ke sini. Ya, kita checklist. Sudah tidak bisa, tapi ini sudah bisa masuk. Oke. Nah, supaya dia ada di tengah, supaya as rodanya ini kan masih bisa ke sana ke sini. Supaya as rodanya ada di tengah, maka kita match antara sasis bawah front plane dengan as roda. As roda berarti top plane ya. Ya, kita checklist lagi, maka dia akan terkunci. Tuh, sudah tidak bisa kemana-mana. Kemudian kita masukkan as roda ini ke bagian belakang. Kita copy, taruh kursor di komponen, tekan Ctrl C dan kiri mouse secara bersamaan, lalu kita drag. Ya, maka dia akan tercopy. Lepasnya yang di mouse dahulu seperti ini. Klik bagian dalam as, match dengan bagian luar as, maka dia akan masuk kembali seperti ini. Kita checklist lagi.
Oke. Nah, agar di tengah kita coba lagi mat sasis bawah bagian frontnya dengan as roda bagian top, lalu kita checklist lagi. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan rodanya, insert komponen, kita masukkan roda. Oke, kita putar karena bagian dalamnya dan bagian luarnya ada pembeda ya. Nah, kita mat dulu bagian ini, kita mat dengan bagian ininya. Ya, checklist. Oke, sudah rata. Lalu kita mat bagian dalamnya dengan mat bagian luar ini. Ya, maka dia akan pas. Oke, seperti itu. Oke ya, tuh. Ini mentok ya, nanti kita akan perbaiki. Lalu untuk roda samping sebelah kanan, kita lakukan mirror komponen dengan cara kita mirror sasis bawah bagian frontnya. Lalu komponen untuk mirrornya apa? Komponen untuk mirror ini roda. Lalu kita checklist, maka dia akan tercopy. Dia akan tercopy seperti itu. Gitu guys. Nah, sama juga untuk bagian belakang. Ini mutar ya. Kita cek lubang yang ini. Nah, ini kita mat dengan lubang ini. Ya, dia akan segaris. Kita mat habis. Tuh kan? Ya. Dia berputar sama as-asnya. Berputar bareng as. Berarti roda seberang juga berputar, guys. Tuh. Kalau tadi roda seberangnya tidak berputar, kalau ini berputar. Oke. Sama kita mirror, kita copy ya. Ctrl C dan kiri, tarik ke sini. Oke. Setelah ditarik, luruskan. Kita klik, kita mirror, kita mat, bukan mirror. Kita mat dengan bagian ini. Ya, checklist. Oke, lalu kita mat bagian dalamnya supaya dia masuk ke tempat yang sudah disediakan. Kita geser dulu. Oke, kita ulangi. Kita mat ini dengan bagian dalamnya. Checklist. Oke. Ya, ini sudah kelihatan. Tuh.
format bagian dalam dengan bagian luar. Ya. Oke. Seperti itu. Lalu kita lihat juga di sini mirror komponen, mirror plane kita numpang dari sasis mana nih? Sasis bawah. Coba kita lihat sasis bawah front, sasis bawah dengan komponen to mirror roda. Kita lihat sasis depan new. Lebih panjang yang mana? Oke, kita edit sedikit. Oke, ya. Sudah ada perubahan, penyesuaian. Sambil kita reparasi. Berarti kita pasang di 5. Checklist. Oke, kita lihat. Lima terlalu jauh. Oke, kita edit lagi. Tujuh. Oke. Supaya apa? Saya reparasi seperti ini supaya kalian mendapatkan ukuran yang sesuai. Oke, sudah sesuai ya. Dia dapat 7, sudah sesuai. Oke, aman. Bagian belakang kita edit lagi sedikit ya. Oke, bagian belakangnya kita edit di sini. Bagian belakangnya, guys. (20) menjadi 23. Oke, kita checklist. Kita lihat. Aman ya. 20 ke 23 aman. Oke, baik. Tuh, sudah jadi. Sudah rapi. Nah, lanjut di sini seperti yang saya bilang di awal bahwa kita membuat beberapa komponen, namun kita juga akan membuat beberapa komponen di luar assembly, namun juga kita akan membuat beberapa komponen di dalam assembly itu sendiri ya. Di dalam assembly kita akan coba buat beberapa komponen lah ya. Nah, caranya bagaimana gitu. Nah, caranya adalah kalian klik insert komponen. Kalau komponennya sudah ada, kalian kliknya insert komponen.
Namun untuk komponen yang belum ada, kalian kliknya new part. Nah, setelah new part, kalian klik di salah satu bidang ini. Ya, maka dia akan tampil seperti ini. Ya, lalu kalian masuk ke bidang apa yang akan kalian mau buat. Misalnya kita gunakan corner rectangle. Oke, kita buat seperti ini. Nah, lalu kita smart dimension. Smart dimension untuk tingginya 80 ya. Smart dimension untuk tinggi ini 80. Ini baru 23, kita ubah menjadi 80. Oke, maka dia akan panjang seperti ini. Lalu berapa lebarnya? Lebarnya 55. Oke, checklist. Nah, setelah itu kita lakukan fillet. Filletnya berapa di ini? 10, kita edit jadi 30. Kita klik di sini. Lalu kita checklist. Tuh. Checklist lagi? Iya, checklist lagi. Kemudian kita lihat di sini antara titik ini dengan titik ini sebentar tidak terlihat. Kita lihat dulu titik ini dan titik mana, kita luruskan. Oke, dapat lurus. Kita masuk 3 point arc antara titik ini dan titik ini. Kita tarik garis nih. Oke. Lalu kita trim yang tidak terpakai. Power trim di sini. Checklist. Tuh, maka dia akan seperti ini. Ya, akan mengikuti lekuk. Lekuk apa? Lekuk spakbor. Lanjut. Setelah itu kita akan offset entities sebesar 10. Ya, kita pindahkan offset entitiesnya ke dalam. Lanjut, kemudian kita pasang line di sini. Misalnya line-nya di sini. Oke. Kemudian kita trim lagi yang tidak terpakai. Seperti ini. Kita checklist. Ya. Jika sudah seperti ini, maka kita klik fitur, kita extrude boss. Berapa ketebalannya? Kita extrude boss, ketebalannya yang ini kita extrude. Ketebalan berapa? Ketebalannya 3. Ketebalan 3, kita checklist. Coba kita lihat dulu kok jadi 10. Extrude boss, fitur extrude boss 3 nih. Tuh. Yang mana ini? Checklist. Exit. Ya. Sudah jadi pintu. Sudah sesuai tuh, ya. Sudah sesuai. Lanjut. Kemudian kita mirror komponen. Mirror komponen menggunakan plane. Kita pilih sasis bawah front plane-nya. Komponen to mirror mana ini? Komponen to mirror ini, lalu kita checklist. Dia akan tercopy
seperti itu. Oke, sesudah itu maka kita insert lagi, insert komponen new part. New part, kita klik ini ya, sudah kita klik, lanjut, berarti kita pakai corner rectangle. Corner rectangle, oke. Corner rectangle, lanjut kita fitur extrude boss. Berapa extrude bossnya? Sampai mentok ke bidang ini nih. Tuh. Sampai mentok ke bidang ini. Checklist. Ya. Lanjut. Kita insert komponen lagi. New part. Kita masuk dari titik ini. Ya. Pakai apa? Pakai corner rectangle lagi. Sampai mana nih? Sampai bawah. Kita corner rectangle. Oke. Lalu checklist. Fitur extrude boss. Oke, checklist. Nah, klik luruskan, kita buat jendela. Jendelanya, oke. Misalnya jendelanya kalian mau bikin strike slot ya, pakai center point strike slot. Oke, kita cari titik tengahnya di sini. Oke, checklist, fitur, extrude cut, blend menjadi true all. Oke, exit. Seperti ini, ya. Lanjut, kita masukkan lagi satu buah part, new part. Masih menggunakan corner rectangle. Dari titik ini kita tarik. Ya. Kita tarik fitur extrude boss 3. Checklist. Ya. Sudah seperti ini. Tinggal kita bentuk apa? Kita luruskan dulu. Kita bentuk lampu. Kita pakai strike slot. Kemudian kita pakai segitiga di atasnya. Kita buatnya pakai line saja ya. Oke, kita buat seperti ini guys. Oke, lanjut di sini kita pakai center line. Kemudian kita mirror entities to mirror bot ini. Lalu kita checklist ya. Kemudian kita masuk ke fitur, kita extrude boss. Oke,
extrude boss berapa? 3 ya, kita mundurkan jadi 2, cukup 2 ya. Ya sudah, extrude boss 2. Kemudian kita klik lagi, kita luruskan lagi. Oke, kita pakai center line lagi. Kemudian kita masih pakai center point strike slot. Smart dimension, satu koma lima, satu koma lima, panjangnya berapa kalian mau di sini, coba kita isi 18. Oke, di sini 26, di sini 32. Oke, checklist sudah cukup atau kurang, mungkin kita tambahkan satu lagi ya, center point strike slot. Ya, 1,5. 1,5. Kita lihat ininya berapa, 46. Coba kita buat di 42. Satu. Oke, kemudian masuk ke fitur extrude cut, blend kita jadikan to all, lalu kita checklist ya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita coba buatkan chamfer sebesar, ya kita lihat di sini 0,2, bisa nggak 0,2? Ya. Berarti di sini kita buatkan chamfer 0,2 juga. (0,20). Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita exit. Ya. Oke, bisa kalian lihat tuh. Ini rapi, sesuai. Tentunya banyak penyesuaian ya. Jadi kalau kalian ingin center antara sasis depan, sasis atas dengan roda, kalian bisa ikutin ukuran saya. Tuh, center bagus. Ya. Nah, ini kita sudah jadi.
kita sudah jadi, lalu kita file save as. Kita save all. Oke. Kita file new drawing. Oke. Kita buat drawingnya A3 ANSI landscape. Oke. View palette kita panggil assembly. Ya. Kita rapikan. Oke, kita fullkan gambar ini. Lanjut, sudah seperti ini. Kalian bisa beri smart dimension, tinggal klik saja. Klik bagian mana yang kalian mau berikan ukuran. Oke, seperti ini. Ini berapa? R 24,75. Di sini berapa? 53,64. R berapa? 8,92. Panjang ini berapa? 80. Roda di 30. As di 50. Ini di 10. Dan kalian bisa buat seperti ini. Lampu di 9,2. Bumpernya di 16,38. Kemudian kalian checklist. Oke, lanjut kita masuk auto balon. Oke, nah ini auto balon sudah tersedia nama-namanya. Kemudian kita insert bill of material, tabel bill of material. Klik. Maka akan terlihat untuk komponen sebuah truk Pro terdiri dari 8. Kalau ini buatan saya 8 ya, mungkin di soal ada 10. Nah, di sini bisa kalian ketik nama kalian. Siapa nama kalian?
Ya, kalian bisa rapikan nanti jadi seperti ini. Ya, ini untuk cek, approve, manufaktur, QA, kalian bisa tambahkan nama-nama lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita file, save as. Nah, assembly, kebetulan saya mau save as-nya PDF ya. PDF, lalu kita save. Baik, itu adalah tahapan pembuatan truk Pro 2 dari tahap pembuatan part, assembly sampai dengan drawing. Kita lihat hasil drawingnya ya. Tadi kita sudah save PDF truk Pro 2. Nah, ini hasilnya. Kita lihat seperti apa. Loadingnya agak lama. Oke, jangan lupa kalian share videonya jika menurut kalian ini bermanfaat. Kalian like, berikan komen, follow. Seperti ini ya guys. Oke, seperti ini. Truk Pro 2. Selamat mengerjakan. Jangan lupa prinsip-prinsip pada pembuatan gambar teknik ya, terutama dalam hal pengukuran. Pastikan sebelum menggambar posisi satuan kalian berada di mmgs, bukan IPS ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.